Berjumpa kembali dalam pembelajaran Accurate untuk komputerisasi akuntansi untuk kali ini yang 2 gitu ya. Oke, topik ini adalah mengenai aset tetap. Untuk yang pertama yang dibahas adalah aset tetap baru atau fixed assets new. Oke. Aset tetap itu kalau di dalam Accurate itu bisa dilakukan perhitungan. Di sini ada kata perhitungan otomatis setiap periode dalam penyusutannya ya. Jadi penyusutannya dibuat secara otomatis bisa. Kemudian transaksi dalam aset tetap itu antara lain mencatat di situ aset tetap baru, kemudian menilai kembali. Nah, itu ada penilaian kembali atau revaluasi ya, revaluation. Kemudian penghentian ya, disposal atau dihentikan ya, dihapus dari catatan ya, semacam itu. Oke, kita akan melihat yang pertama. Ini saya lihatkan tuh ceknya. Jadi gini, di dalam aset tetap baru untuk kasus ini itu dicontohkan ya di dalam modul itu menggunakan rekening perantara. Jadi ketika membeli aset baik secara kas ataupun utang gitu ya, itu pertama tidak langsung dicatat kepada aset yang bersangkutan, tetapi di sini melalui rekening perantara yang disebut di situ adalah fixed asset transaction. Jadi perantaranya nih ya, fixed asset transaction. Nah, kalau kita lihat di sana mungkin ya saya coba dulu chart of account ya, general chart of account. Kalau kita cari misalnya di sini ya, nah ini ada di bawah. Oke, kalau tidak ya bisa dibuat dulu ya. Nah tadi fixed assets transaction. Oke. Nah saya double klik masuk di sana ada fixed asset transaction. Jadi untuk pembelian misalnya itu tidak langsung dicatat dalam aset tersebut, tapi melalui perantara. Jadi saat membayar itu semacam membayar ke rekening perantara ya, debitnya rekening perantara itu. Ya, jadi itu ya. Oke, ada rekening perantara disebut fixed asset transaction. Oke. Kemudian dalam beberapa periode berjalan misalnya perusahaan memungkinkan memperoleh aset tetap baru gitu ya. Beberapa contoh misalnya membeli tunai, angsuran gitu ya, atau tukar tambah atau membeli kredit dan sebagainya. Oke, kita lanjut pembelian aset tetap baru. Ini prosedurnya ya di sini. Mencatat pembayaran dengan debit rekening transaksi ya. Jadi debitnya ini ya transaksi aset tetap ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu basic asset transaction yang tadi. Nah, baru kemudian tahap berikutnya adalah mencatat dalam akun aset terkait. Nanti akan kita lihat dalam kasus ya. Nah, ini mencatat pembayaran barang. Jadi pertama saat terjadi transaksi itu dicatat pembayarannya atau mengeluarkan uangnya gitu ya. Oke. Di sini ada prosesnya dari Explorer, Cashbank, payment ya istilahnya. Kalau Anda ingat pernah melakukan pembayaran atau payment, kan ada pernah deposit, pernah payment. Nah ini karena membayar dan untuk membeli aset tetap ini pakai payment. Nah bedanya adalah ketika dia membayar itu rekening debitnya nih fixed asset transaction. Nah, sejumlahnya sama gitu keterangan di situ. Nah, kita akan coba buka ya. Oke. Nah, ini payment. Saya mencari ya. Oke. Yang sudah ada tadi apa itu? Teknokom ya. Sudah terlewat. Kita cari dulu. Nah, ini Teknokom. Nah, seperti itu ya. Voucher tanggal disesuaikan aja ya.
Nah, ini sama ya ketika kita memasukkan transaksi, tetapi Anda pilih fix. Misalnya ini saya tulis fix. Nah, ini Anda muncul ya di sini fix asset transaction. Ini bisa di double klik atau klik. Oh, double klik ya. Nah, itu langsung diisi account-nya. Jumlah rupiah yang dibayarkan. Oke, silahkan Anda lakukan input data tersebut di dalam Accurate. Ya, ini perusahaan membeli satu set personal komputer IBM untuk, nah ini pembeliannya untuk kantor, bukan untuk dijual gitu ya. Jadi bedanya di situ, set ini untuk keperluan digunakan ya di perusahaan, bukan untuk dijual. Kalau yang dijual beli kan lewat itu proses order itu ya, pembelian ya, siklus pembelian. Kalau ini berbeda ya, tapi pembelian aset. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tahap keduanya. Oke ya, paham. Jadi yang pertama adalah memasukkan pembayaran itu yang dibebankan kepada eh, fixed asset transaction atau rekening perantara bernama transaksi aset tetap. Nah, ini sebagai pengalaman ya. Jadi kadang-kala misalnya gaji dan sebagainya itu kadang tidak langsung dicatat ke pos yang bersangkutan karena mungkin masih ada beberapa tambahan, masih ada beberapa yang harus dicatat gitu ya. Sehingga nanti akan ditransfer atau dipindahkan kepada yang bersangkutan atau distribusi ya rekening yang bersangkutan. Nah, itu yang pertama ya, jadi memasukkan dalam rekening perantara, kemudian yang kedua memasukkan dalam aset tetap tersebut. Nah, ini prosesnya ada di ini aset ya, fixed asset ada di ini pernah ya kita memasukkan misalnya type gitu, sudah kan fiscal type, kemudian ini berdasarkan akuntansi, nah ini daftarnya. Oke, kita new ya. Nah, ketika new saya coba cari yang nah ini seperti ini ya. Oke, saya coba cari ya sama kan. Oke, nomornya FA di situ. Nah, ini tipenya tinggal dipilih ya. Mestinya ada peralatan kantor. Kalau belum langsung klik new di sini aja ya untuk secara singkat ditulis peralatan kantor. Meskipun itu biasanya juga ada kaitannya dengan apa itu fiskal ya, fiskal fixed asset ya, untuk pajaknya biasanya nyambung juga ke sana, ini yang berdasarkan akuntansi ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ya depreciation itu namanya, jumlahnya, kemudian umur, ya, estimasi umur. Oke, kemudian metode depresiasi di sini menggunakan straight line, garis lurus. Ya sama ya, rate-nya atau persentasenya per penyusutan itu sama. Ya. Asset account equipment, ya ini sudah masuk ke dalam equipment peralatan gitu ya. Oke, masuk peralatan kantor ya tadi ya. Oke, peralatan kantor equipment. Kemudian akumulasinya dimasukkan depresiasi equipment. Kemudian eh, depreciation expense ya, itu biayanya. Ini dicentang. Oke. Saya kira tidak ada masalah secara garis besar seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tipe apa itu asetnya yang akan dicatat dan rekening terkait. Kemudian dari mana aset itu? Maka di situ ada expenditure, ya, expenditure, ya. Nah, ini bedanya di sini bukan kas. Sebenarnya dari langsung kas juga bisa ya. Di sini dipilih kas ya. Tapi untuk kasus ini eh, langsung diambil dari yang pernah dicatat sebelumnya karena melalui rekening perantara ya. Maka itu yang didebit di sini atau pembiayaannya itu dari fixed asset transaction. Oke. Nah, bedanya di situ ya. Oke. Jadi jangan lupa bahwa ini melalui dua tahap, yaitu yang pertama mencatat dalam rekening perantara, kemudian baru memasukkan yang kedua itu tadi memasukkan dalam akun aset yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah aset masuk maka dapat dicek jurnalnya. Ya, di sini kalau Anda lihat cara mengecek jurnalnya ada di Explorer, General Ledger. Nah, saya langsung aja ya, General Ledger. Oke. Kemudian financial statement ya di situ.
Kemudian mana general ledger, ini ya general ledger. Nah di situ ada di all journal. Nah, ini double klik. Nah, inilah trouble di saya ya. Nah ini biarkan aja ke saat terakhir ya, agar transaksi Anda masuk itu. Kalau from, ya pokoknya di bulan ini masuk ya, gitu ya. Maka akan muncul di sana itu saat tanggal pembelian fixed asset, gitu ya. Transaksinya seperti apa di situ? Equipment ada di debit, fixed asset transaction ada di kredit, kemudian paymentnya fixed asset transaction ya dari bank BCA ya. Dia ada dua jurnal. Atau dari menulis general ledger, account history, dan filter tanggal praktik. Nah, mungkin apa itu menulis general ledger, kemudian apa tadi, account history ya, list general ledger account history. Nah itu jadi banyak gitu ya. Nah ini bisa dipilih ya, filternya tanggal ini ya. Misalnya saya pilih tanggal, dari biar tidak terlalu banyak ya, saya pakai yang 11 saja ya. Nah itu, nah ada debit kreditnya juga ya. Nah ini kalau Anda mempelajari jurnalnya seperti apa gitu ya. Pembelian aset tetap secara kredit itu prinsipnya akan sama. Nah, jika pembelian dilakukan secara kredit untuk aset tetap, maka kreditnya itu ditempatkan pada utang. Entah itu namanya apa, tapi itu utang ya. Untuk kesempatan ini kita pakai utang lain-lain gitu ya. Sementara debitnya untuk di tahap awal yaitu menggunakan rekening perantara tadi, yaitu transaksi aset tetap atau fixed asset transaction gitu ya. Sama ya, prosedurnya sama. Nah, untuk mencatat utang, kalau tadi kita pakai payment gitu ya. Nah, ini kita pakai jurnal voucher. General ledger kita pakai jurnal voucher karena di sana bisa mencatat utang. Nah, ini nah jadi yang di sana ini kalau ini sama ya, jurnal voucher nih melanjutkan, kemudian ini secara kredit. Kemudian kita akan masukkan debitnya apa tadi, fixed asset transaction, 8 juta. Deskripsinya ya, ini bisa apa tadi, pembelian apa tadi, belum kasusnya, mana kasusnya, ini ya, laptop Lenovo keperluan kantor ya dari Maju Sejahtera seharga kredit 8 juta ya. Kemudian kreditnya di situ adalah account payable. Kalau ini bisa diganti apa ya di deskripsinya tuh, pembelian Lenovo ya, laptop Lenovo. Dari PT Manunggal Jaya seharga 8 juta secara kredit oleh sama Anda. Itu bisa seperti itu ya. Kita akan lanjut. Ini sama ya, tadi masuknya debitnya di fixed asset transaction. Untuk yang kredit karena masih utang, kita masukkan account payable ya. Nah, untuk selanjutnya ini sebagai latihan, masukkan dalam daftar aset baru, lakukan input daftar ya laptop Lenovo tersebut. Jadi proses yang kedua apa tuh, mentransfer dari transaksi rekening perantara transaksi aset tetap itu ke dalam equipment ya, peralatan.
itu dalam bentuk laptop Lenovo tadi. Baik, untuk pencatatan aset tetap saya kira itu dulu. Selamat berlatih.